Hai rekan dan sahabat, pada kesempatan ini, yuk kita akan bicara mengenai 10,5 pertanyaan yang paling sering kali ditanyakan oleh para interviewer atau mereka yang merekrut orang-orang yang melamar pekerjaan. Yuk mari kita bahas satu demi satu dan bagaimana caranya kita merespon pertanyaan tersebut. Dimulai dengan yang pertama, silakan Anda cerita tentang diri Anda. Tell me about yourself. Nah, ini pertanyaan yang paling gampang, paling sederhana, tapi juga kadang-kadang agak membingungkan. Itu sebabnya dalam hal ini, saran saya adalah Anda sejak awal menyiapkan semacam biodata diri Anda yang bisa Anda ceritakan tentang minat Anda, tentang bakat Anda, dan disinilah kesempatan Anda yang luar biasa untuk menceritakan mengenai prestasi-prestasi kemampuan Anda. Itu kesempatan buat Anda untuk bisa menjual diri Anda. Ingat loh ya, dalam hal ini Anda harus bisa membedakan mana informasi yang sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat dan mana informasi yang membuat nilai tambah Anda menjadi semakin luar biasa. Yang membuat si orang yang melakukan interview, wow, oke, ini adalah orang yang cocok banget untuk direkrut untuk posisi ini. Termasuk di dalam pertanyaan ini adalah pertanyaan seperti, apa kelebihanmu, apa kekuranganmu. Nah, yang kelebihan mungkin nggak terlalu susah amat untuk dijawab, benar nggak? Tapi yang paling sering kali susah itu adalah ketika Anda ditanya, apa sih kelemahan? Nah, dalam hal ini, salah satu hal yang paling bagus adalah kita bisa menceritakan tentang kelemahan kita, tapi kelemahan ini justru bisa menjadi sebuah keuntungan buat diri kita. Misalnya contoh, salah satu kelemahan saya adalah saya orangnya nggak sabar. Nah, karena saya nggak sabar, jadi ketika ada dikasih pekerjaan, saya ingin buru-buru dengan cepat mengerjakannya. Jadi rasa tidak sabar itu justru bisa menjadi keuntungan buat dirimu. Atau misalnya, menurut saya kelemahan saya adalah saya orangnya perfeksionis. Saya pingin kalau sesuatu itu sempurna banget. Nah, kan kelihatannya kelemahan, tapi sebenarnya bisa menjadi keuntungan dan kelebihan dari Anda. Paham nggak? Atau Anda juga bisa menyebutkan kelemahan Anda, tapi yang paling penting adalah bagaimana Anda belajar dari kesalahan itu dan bagaimana Anda mengoreksi. Misalnya contoh, salah satu kelemahan saya adalah kadang-kadang kalau ngomong seringkali tidak mempertimbangkan akibatnya. Sehingga saya pernah mengalami di mana kejadian saya berdebat dengan customer tapi habis itu membuat saya menyesal, dan sejak itu saya belajar sebelum saya mengatakan sesuatu saya akan berpikir 2 kali. Nah, lihat ya, itu menunjukkan bahwa kamu aware dengan kelemahan kamu, tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya kamu berusaha untuk mengatasi kelemahan itu. Pertanyaan kedua yang sering Anda akan expect adalah, apa yang kamu ketahui tentang organisasi ini? Nah ini adalah pertanyaan yang menunjukkan apakah kamu melakukan PR kamu atau tidak. Sekarang di zaman sosmed, saran saya adalah kalau kamu melamar untuk pekerjaan di perusahaan tertentu, berusahalah untuk cari tahu tentang perusahaan tersebut. Apa yang mereka kerjakan saat ini, apa berita terbaru tentang perusahaan itu, dan Anda harus memiliki informasi itu. Sehingga pada saat ketika Anda ditanya, Anda dengan mantap bisa menceritakan untuk menunjukkan bahwa oke, berarti ini orang adalah orang yang siap. Yang kedua adalah orang yang berusaha untuk tahu dan punya keinginan mau tahu tentang perusahaan yang dimana dia melamar. Artinya apa? Menunjukkan bahwa kamu serius. Pertanyaan yang ketiga yang sering kali diucapkan adalah, mengapa kamu melamar di perusahaan ini? Nah, ini juga sedikit tricky, karena membutuhkan kamu untuk bisa mengetahui perbandingan di tempat di luar sana seperti apa, di perusahaan ini seperti apa. Nah, dalam hal ini, berusahalah cari tahu kompetitornya siapa, apa yang menjadi latar belakang dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini Anda juga bisa menceritakan secara khusus kenapa Anda tertarik dan apply untuk posisi tersebut. Pertanyaan berikut adalah, what do you know about this position? Apa yang kamu ketahui tentang posisi ini? Atau termasuk juga kenapa kamu tertarik dengan posisi ini? Nah, disinilah again kamu perlu cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai posisi tersebut. Jadi kalau misalnya itu adalah medical rep, apa sih medical rep itu? Kalau itu adalah posisi sosmed, kira-kira posisi sosmed itu misalnya apa sih sebenarnya bagian dari pekerjaan itu? Nah, kamu harus tahu supaya kamu bisa menjelaskan. Dan sangat penting dalam hal ini adalah kemampuan kamu untuk meyakinkan. Nah, salah satu hal yang sering kali terjadi adalah ketika misalnya latar belakang Anda berbeda dengan apa yang Anda lamar. Ingat loh ya, jangan kalah set. Sebenarnya seorang perekrut kadang-kadang memberikan kesempatan, memberikan izin
Meskipun mungkin latar belakang Anda bukan di bidang ini, apalagi Anda fresh graduate, betul nggak? Karena misalnya contoh dan pengalaman saya pernah kok, dan malah sering merekrut orang-orang yang latar belakangnya nggak di bidang itu. Kenapa? Karena yang kita pentingkan adalah karakter, attitude, dan cara berpikir. Maka dalam hal ini, yang harus Anda fokuskan adalah apa kelebihan Anda, dari minat Anda, dari bakat Anda, dari passion-nya Anda, yang mungkin di luar bidang studi Anda, tetapi sangat aplikatif untuk bidang pekerjaan yang Anda lamar. Next pertanyaan yang seringkali muncul adalah, lingkungan pekerjaan seperti apa yang kamu sukai? Atau variasinya adalah, lingkungan pekerjaan seperti apa yang kamu nggak suka? Nah, ini menarik. Karena melalui pertanyaan ini sebenarnya si rekruter ingin tahu, apakah kamu orang yang milih-milih kerjaan, ataukah kamu orang yang bisa menyesuaikan dengan situasi. Misalnya contoh, kalau kamu menyebutkan situasi pekerjaan yang kamu tidak sukai, ingat, yang paling penting adalah bagaimana kamu tetap berusaha untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan itu. Jangan sampai misalnya contoh, kamu tidak diterima gara-gara justru lingkungan kerja yang kamu sebutkan tidak kamu sukai itu adalah lingkungan di mana pekerjaan yang disediakan yang kamu lamar itu kondisinya justru seperti itu. Jadi artinya kamu menyebutkan lingkungan seperti apa yang kamu nggak sukai, tapi kamu juga memberikan ruang dalam dirimu bahwa kamu akan belajar juga untuk beradaptasi dengan lingkungan dan situasi seperti itu. Lingkungan-lingkungan misalnya orangnya saling menjegal, bersikap negatif, ini menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang positif. Tetapi saya tetap berusaha yang terbaik, melewati lingkungan itu. Jadi Anda tetap bercerita bagaimana Anda tetap punya upaya menghandle situasi seperti itu. Jadi itu pun menjadi salah satu nilai plus untuk Anda. Oke, pertanyaan yang berikutnya adalah, what can you give? Apa yang bisa kamu kontribusikan? Apa yang kamu bisa berikan untuk posisi ini? Nah, di sini juga menyangkut kemampuan kamu untuk jualan, untuk mengesankan si interview bahwa kamu punya sesuatu yang bisa kamu tawarkan yang akan berguna kalau kamulah yang kemudian dipakai untuk mengisi posisi ini. Nah, dalam hal ini kamu harus bercerita apa sih keunggulanmu, apa sih kelebihanmu yang kamu pikirkan pasti akan berdampak bagus seandainya kamu yang di tengah. Pertanyaan yang agak tricky juga adalah pertanyaan kalau seandainya ini berhubungan dengan Anda yang sudah pernah kerja. Pertanyaan, kenapa kamu berhenti dari pekerjaan yang sebelumnya? Dalam hal ini, saran terpenting adalah ingat jangan pernah menjelek-jelekan perusahaan yang sebelumnya. Kenapa? Alasannya sederhana. Kalau kamu terbiasa menjelek-jelekan perusahaan yang sebelumnya, saya yang melakukan interview, tahu nggak, pasti akan berpikir, kamu menjelek-jelekan perusahaan yang kamu yang sebelumnya, pasti kamu juga akan menjelek-jelekan perusahaan ini nantinya. So, hati-hati, dalam hal ini memang butuh kejujuran. Ya, kalau misalnya memang kamu cerita bahwa kamu nggak sreg, kamu nggak cocok dengan lingkungan situasi, jujurlah. Tapi jangan sampai juga kemudian menjelek-jelekan atau memberikan kesan bahwa kamu berusaha untuk mengungkit hal-hal yang negatif tentang perusahaan kamu. Apalagi misalnya termasuk juga tentang bos kamu dan sebagainya. Fokuskan saja bahwa lingkungannya memang nggak cocok dengan kamu dan itu yang menyebabkan kenapa kamu memutuskan untuk berpindah. Next pertanyaan adalah, dalam situasi kondisi yang sulit, apa yang kamu lakukan? Nah, pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan untuk menguji, untuk melihat bagaimana dalam hal ini kamu akan menyikapi situasi-situasi yang sulit. Variasi dari pertanyaan adalah, apa yang kamu lakukan dalam situasi-situasi ketika kamu mengalami stres? Atau apa yang kamu lakukan menghadapi orang-orang yang sulit, atasan yang sulit, pribadi yang sulit? Ini bicara mengenai bagaimana kamu punya strategi, kamu punya cara menghadapi seperti itu. Nah, dalam hal ini saran saya adalah mungkin kamu bisa bercerita dari pengalamanmu sebelumnya berinteraksi dengan orang-orang atau situasi kondisi yang sulit seperti itu. Bahwa kamu memahami, belajar bahwa situasi seperti itu pasti terjadi, kamu belajar untuk mengantisipasi, dan bagaimana kamu tetap berusaha untuk memberikan respon positif, atau bagaimana kamu berusaha untuk tidak terpengaruh dalam lingkungan seperti itu. Kalau kamu pernah mengalami seperti itu, cerita itu akan memberikan bobot yang luar biasa pada dirimu. Next, pertanyaan yang lain adalah pertanyaan, kamu lagi proses di tempat lain nggak? Nah, dalam hal ini, kalau memang kamu sedang proses lagi interview atau proses untuk melamar pekerjaan di tempat lain, sebutkanlah. Malah kadang-kadang gini itu bisa memberikan nilai tambah buatmu.
Misalnya contoh, kalau saya adalah HRD, dan misalnya proses untuk Anda itu masih membutuhkan sekitar 2 bulan. Tapi ketika misalnya kamu bilang bahwa, ya Pak, saya sedang proses di toko sebelah, ya di perusahaan yang sana, bahwa saya sedang proses sekarang sudah pada tahapan itu. Ya, nah tapi karena memang belum diterima, makanya saya juga mencoba untuk melihat apakah memang peluang kerja saya berada di sini. Nah, kalau saya sebagai seorang HR, tahu bahwa sekarang ini sedang talent war, yang namanya orang-orang bagus itu sedikit loh, gak banyak. Bisa jadi saya malah akan mempercepat proses kalau seandainya saya merasa bahwa Anda adalah kandidat yang cocok untuk mengisi posisi yang kita sediakan saat ini. Last but not least adalah pertanyaan soal gaji. Biasanya pertanyaan ini macam-macam. Variasinya adalah, berapa sih gaji yang kamu terima waktu di perusahaan kemarin? Nah, ini serba salah. Ya, kamu mau berbohong, kadang-kadang bisa loh si interview itu kemudian, boleh ya, nanti kita minta kepada Anda untuk menyertakan slip gaji Anda. Mau nggak mau, akhirnya kemudian Anda nggak bisa berbohong. Nah, dalam hal ini sebenarnya saran saya adalah, bisa Anda ceritakan dengan jujur, plus berapa insentif dan sebagainya yang Anda terima untuk mengatakan bahwa bukan cuma gaji pokok saja, tapi yang paling penting adalah Anda bisa menambahkan, tapi harapan saya Pak, saya bisa mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang saya terima di perusahaan tersebut. Apalagi kalau saya dikasih tanggung jawab untuk ini dan ini misalnya. Ya, jadi dengan demikian si pewawancara tahu bahwa kamu expect gaji yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke? Atau pertanyaan variasi kalau Anda nggak bekerja di tempat sebelumnya adalah, berapa ekspektasi gaji Anda? Nah, ini juga pertanyaan yang sangat tricky dalam hal ini, maka sangat penting kemampuan kamu untuk bernegosiasi. Saya selalu menyarankan sebisa mungkin angka tersebut tidak keluar dari mulut Anda. Ini adalah seni bernegosiasi. Di dalam seni bernegosiasi selalu disarankan lebih baik pihak lawanlah yang mengungkapkan angka. Karena kadang kita tidak pernah tahu. Let's say misalnya contoh, ternyata dia sudah menyiapkan angka 5 juta. Tapi kemudian bertanya kepada Anda iseng, Mas, Mbak, boleh tahu nggak kira-kira Anda expect gaji berapa sih? Tiba-tiba Anda mengatakan, ya kurang lebih UMP lah, misalnya katakanlah UMP adalah 4 juta. Ya sudah, karena Anda sudah terlanjur ngomong 4 juta, akhirnya dikasih adalah 4 juta. Padahal itu sudah disediakan 5 juta untuk posisi ini. Kan Anda yang rugi. Makanya jauh lebih baik dalam hal ini adalah dibalik. Kalau Anda ditanya berapa ekspektasi gaji Anda bisa balik. Ya, saya terbuka, mungkin saya juga akan mendengarkan dari Bapak dulu. Berapa sih sebenarnya gaji yang disediakan untuk posisi ini? Atau bagaimana sistem gaji yang ditawarkan sih sebenarnya untuk posisi ini, supaya saya bisa mempertimbangkan apakah cocok atau tidak. Siapa tahu dengan cara seperti itu, dia kemudian menceritakan berapa gaji yang disediakan. Misalnya dia bilang, Oke, untuk posisi ini kita memberikan nilai awal adalah 5 juta. Lumayan dong, ya. Kalau Anda merasa meskipun itu di atas yang ekspektasi Anda, tapi jangan terlalu, jangan terlalu kelihatan banget. Maka kalau perlu, tunjukkanlah itu seperti seni menawar. Tunjukkan bahwa, Pak, apakah masih memungkinkan untuk negosiasi lagi, Pak, dengan angka yang Bapak sebutkan tadi. Malah sebenarnya Anda mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dalam hal ini. Oke? Dan itu tadi adalah pertanyaan ke-10. Nah, yang ke-10 setengah bonus itu apa? Anggaplah bahwa semua pertanyaan sudah selesai. Dan pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan di mana Anda diizinkan untuk bertanya. Oke? Misalnya, Mas atau Mbak, kami sudah selesai dengan interview ini. Apakah dari Anda punya pertanyaan? Nah, ini penting nih. Jangan menganggap bahwa ini udah selesai lantas kemudian nggak ada, Pak, udah selesai. Dan padahal Anda bisa menggunakan itu kesempatan senjata terakhir buat Anda untuk bisa menjual diri Anda. Misalnya contoh, kalau Anda memang tertarik dengan bidang tertentu, boleh tahu nggak, Pak, saya tertarik sebenarnya dengan sistem IT yang seperti ini. Dan kebetulan saya menguasai tentang hal ini. Boleh tahu nggak, Pak, sistem IT seperti apa yang dipakai di sini? Ketika dia menjawab, Anda punya kesempatan untuk menjual diri Anda lebih bagus lagi. Paham ya? Atau ini juga bisa Anda pakai untuk menunjukkan seberapa besar Anda sudah mengerjakan PR Anda. Oh ya, Pak, saya lihat di website dari perusahaan ini ternyata sedang melakukan ini. Saya tertarik banget, karena saya termasuk yang suka ini. Itu proyek seperti apa ya, dan bagaimana ini dilakukan oleh perusahaan ini.
Itu menunjukkan satu, bahwa kamu orang yang betul-betul melakukan PR-mu dengan membaca dan melihat tentang perusahaan ini, artinya kamu serius. Yang kedua adalah seperti tadi, kamu bisa punya kesempatan untuk menunjukkan kenapa kamu berminat dengan proyek yang dikerjakan di perusahaan itu. Paham ya? Semoga sekali lagi Anda siap dengan pertanyaan ini, tapi ingat, jangan cuma siap dengan pertanyaan itu, expect-lah bahwa masih banyak pertanyaan-pertanyaan modifikasi yang akan diajukan kepada Anda. Paling enggak, Anda sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya standar ini. Dan happy job searching, dan semoga Anda mendapatkan bukan cuma pekerjaan, tapi karir yang sesuai untuk masa depan Anda. Dari saya, Anthony Dio Martin, salam antusias.